Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Diga TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun Anda berada, yang mungkin yang ingin memondokkan anaknya ke pondok pesantren, pernah nggak kalian terbesit dalam pikiran kalian terlintas kalau di pondok pesantren ada aturan santri ini tidak boleh terlalu sering untuk dijenguk atau terlalu sering pulang? Apakah alasannya? Apakah alasannya tidak mengekang santri, tidak mengekang orang tua agar tidak bertemu, atau memang ada hikmah yang lain yang belum kita ketahui? Oleh karenanya dalam video ini insya Allah saya akan membahas tentang hikmah atau alasan kenapa ada aturan santri tidak boleh sering terlalu meminta izin untuk pulang atau sering dijenguk oleh orang tuanya. Akan tapi sebelum membahas itu tersebut, jangan lupa untuk kawan-kawan yang baru datang untuk silahkan subscribe channel Diga TV ini dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti kalau ada konten-konten dari kami bisa langsung untuk mengetahuinya, insya Allah ya. Oke kawan-kawan sekalian, hikmah yang pertama, alasan kenapa santri tidak boleh sering pulang atau dijenguk adalah santri harus fokus ibadah atau fokus untuk belajar menuntut ilmu. Jadi tujuan utama di pondokan santri adalah agar fokus dia untuk menuntut ilmu dan memperbanyak ibadah, mengamalkan ilmunya. Kalau terlalu sering dijenguk, santri ini bisa kembali terikat pada keluarganya, maksudnya ketergantungan. Semangat belajar dan ibadahnya bisa terganggu, bisa terkurang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dalam Quran surah Al-Mujadalah gitu ya. Yang artinya kurang lebih Allah Subhanahu wa taala meninggikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kamu beberapa derajat. Jadi ketinggiannya luar biasa orang yang beriman dan orang yang berilmu, sehingga kalau kita mendapatkan ketinggian tersebut tentunya kita harus lebih sungguh-sungguh. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala juga mengingatkan, la yanalul ilma firahadil jasad. Ilmu tidak akan diraih dengan jasad yang selalu dimanjakan. Maka aturan jarang dijenguk itu sebenarnya adalah agar santri senantiasa benar-benar fokus menuntut ilmu dan beribadah atau mempraktekkan ilmunya itu. Kemudian alasan yang kedua itu untuk melatih kemandirian dan mental tangguh. Pesantren adalah tempat melatih kemandirian. Anak-anak santri belajar bagaimana mengurus dirinya sendiri untuk berdisiplin dan tidak selalu bergantung dengan orang tuanya. Itulah poin pertama, poinnya. Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallah minal mu'minid dha'if. Yang artinya kurang lebih, seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Dalam hadis riwayat Muslim. Jadi dengan jarangnya dijenguk santri oleh orang tuanya, santri ditempa untuk menjadi mukmin yang kuat dalam imannya, kuat mentalnya, dan kuat menghadapi kehidupan nanti yang akan dia temui di masyarakat. Kemudian selanjutnya adalah hikmahnya adalah mengurangi rasa rindu yang berlebihan. Rindu itu fitrah. Orang tua rindu anak, anak rindu pada orang tua, ini fitrah. Tapi bila terlalu sering dipertemukan, sering terjenguk, justru akan membuat santri semakin sulit berpisah, semakin manja. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala berkata dalam makolahnya, min alamatil mahabbatis sadiqah ad-du'a fil ghaib la ilhahu fil qurbi. Yang artinya kurang lebih tanda cinta yang tulus adalah mendoakan dari kejauhan, mendoakan tanpa ada orangnya, bukan sekedar ingin selalu berdekatan. Dan ingat, ketahuilah bahwasanya doa orang tua untuk anaknya adalah doa-doa yang mustajab, yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, salah satu da'wati mustajabatun
la syakka fihinna da'watul walidi liwaladih wa da'watul musafir wa da'watul madlum. Kurang lebih artinya 3 doa yang mustajab tanpa diragukan lagi. Yang pertama, doanya orang tua untuk anak-anaknya, doanya seorang musafir, dan doa orang-orang yang dizalimi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Jadi apabila santri rindu, ubahlah rindu itu menjadi doa. Orang tua rindu, ubahlah rindu itu menjadi doa. Insya Allah akan menjadi berkah. Seperti itu. Kemudian yang keempat, hikmahnya adalah menghindari fitnah dan gangguan lingkungan. Kalau orang tua terlalu sering keluar masuk pesantren, bisa memicu fitnah dan kecemburuan sosial. Karena di pesantren ada santri yang mungkin sering dijenguk, akan tapi ada santri yang jarang dijenguk, bahkan mungkin tidak pernah dijenguk sama sekali. Nah, ini akan menimbulkan rasa iri. Selain itu, santri yang sering keluar pesantren bisa mudah goyah hatinya melihat hiburan di luar pesantren, lalu sulit untuk kembali fokus, terlebih kalau dia sedang menghafal Al-Quran. Sulit fokus belajar, sulit fokus ibadah. Karena itulah aturan ini ada, agar semua santri sama-sama fokus, sama-sama kuat, dan tidak ada merasa dianaktirikan oleh orang tuanya. Nah, ini ada pengecualian. Yang kelima, pengecualian adalah kecuali memang dalam kondisi darurat, tetap diperbolehkan ya. Jadi pesantren tentu bukan penjara. Kalau ada keadaan yang darurat, yang harus santri pulang, misalnya ada yang sakit atau kena musibah, atau kebutuhan yang memang mendesak yang nggak bisa digantikan yang lain, dia harus pulang, orang tua tentu boleh untuk menjemput atau menjenguk anaknya di pondok pesantren. Kita juga tahu di pondok pesantren Rasulullah bersabda, yassiru wala tu'asiru wabashiru wala tunafiru. Mudahkanlah, jangan dipersulit, berilah kabar gembira, jangan membuat orang lari. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi aturan ini sebenarnya fleksibel, tapi tetap menjaga kedisiplinan santri. Oke sahabat-sahabat sekalian, semua aturan ini itu jarang untuk dijenguk atau jarang untuk pulang ke rumah. Boleh ke rumah kalau ada darurat saja, bukanlah untuk kekerasan ya, melainkan bentuk kasih sayang pesantren, guru-guru kita, usaha-usaha kita. Tujuannya agar santri tadi fokus belajar, tumbuh menjadi anak yang mandiri, bermental tangguh, dan terbiasa menjadikan doa sebagai penghubung rindu antara anak dengan orang tua dan anak. Ada pepatah Arab mengatakan, man sabara ala mararatit ta'allumi sa'atan tadawwaqa halawatal ilmi tula hayati. Barang siapa bersabar atas pahitnya belajar menuntut ilmu sesaat saja, maka ia akan merasakan manisnya ilmu sepanjang hidupnya. Masya Allah, luar biasa. Sabarnya sebentar, tapi manisnya akan seumur hidupnya. Jadi kalau sahabat merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan like, bagikan kepada orang tua dan calon wali santri, serta tentunya subscribe channel DKA TV ini untuk terus mendukung dakwah dan inspirasi Islami dari kita, dan semoga bermanfaat. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.